Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Julia Putri dari kelas 1 PKD 1. Saya akan mempresentasikan modul 2 kegiatan belajar 4 tentang perencanaan. Jadi, yang pertama hubungan perencanaan dengan fungsi lain dalam manajemen. Perencanaan adalah fungsi yang paling dasar dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dengan fungsi-fungsi serta kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan, saling bergantung, dan saling berinteraksi. Dan hubungan perencanaan itu ada 3. Yang pertama, pengorganisasian dan penyusunan personalia. Pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Dan yang kedua, fungsi pengarahan meliputi penerapan unsur-unsur tersebut menjadi saling berpengaruh untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, ada pengawasan. Pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif dan sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Pengawasan juga menjadi bagian dari rencana baru. Dan yang kedua, ada perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan operasional atau operational planning itu adalah perencanaan jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci. Perencanaan operasional merupakan terjemahan sekaligus penunjang rencana jangka panjang. Perencanaan operasional dibuat untuk dilaksanakan untuk keperluan tindakan-tindakan kemudian dan seterusnya, bukan kegiatan yang telah dilaksanakan. Rencana operasional ada 2 macam. Yang pertama, rencana tunggal atau rencana sekali pakai, single use plan, yaitu rencana yang dilakukan untuk sekali pakai untuk aktivitas tidak berulang. Dan yang kedua, ada rencana standing atau rencana tetap. Standing plan adalah rencana yang bisa dipakai berulang-ulang untuk aktivitas yang berulang. Rencana standing bisa menghemat waktu dan tenaga, karena rencana standing ini bisa dipakai atau diterapkan pada situasi yang sama. Dan untuk contohnya sendiri, rencana tunggal atau rencana sekali pakai ini, contohnya seperti ketika perusahaan merencanakan ekspansi, pembuatan pabrik baru, penarikan tenaga kerja baru, penyusunan anggaran, penyusunan proyek, dan penyusunan program. Dan untuk rencana standing itu contohnya seperti penyusunan kebijakan, penyusunan SOP atau prosedur standar, dan penyusunan aturan. Dan yang ketiga ada langkah-langkah membuat rencana operasional. Jadi langkah-langkah yang biasa diambil untuk membuat perencanaan operasional atau perencanaan aksi, yang pertama ada tentukan hal-hal pekerjaan atau tugas-tugas apa saja yang akan dikerjakan. Yang kedua, tunjuk siapa yang akan mengerjakan penulisan surat tersebut dan cantumkan namanya. Yang ketiga, hitung biaya yang dibutuhkan dengan cermat. Yang keempat, tetapkan poin-poin yang akan dikontrol. Yang kelima, pikirkan cara memonitor atau mengawasi pekerjaan tersebut. Dan yang keempat, ada perencanaan strategik. Perencanaan strategik atau strategic planning adalah proses dalam pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, penentuan program-program strategi, penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Perencanaan strategi juga merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi. Dan ada 3 alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama, perencanaan strategis memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya. Perencanaan strategis merupakan titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi. Yang ketiga, perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia, untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, misalnya analisis SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Jadi SWOT itu singkatan dari Strength, yaitu kekuatan, Weakness, kelemahan, Opportunities, peluang, dan Threats adalah ancaman. Jadi analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
terutama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strengths atau kekuatan dan weakness atau kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan. Hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah. Opportunities atau peluang dan threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Yang kedua ada analisis past, yaitu political, economic, sosial, dan technological. Jadi dapat dikatakan bahwa analisis past adalah analisis atau alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu proyek. Pada dasarnya, analisis past dapat membantu kita menentukan bagaimana faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi akan mempengaruhi kinerja dan aktivitas bisnis dalam jangka yang panjang. Dan yang ketiga, analisis STIR, yaitu socio-cultural, technological, economic, ecological, dan regulatory, atau analisis PESTEL. Analisis PESTEL adalah suatu teknik dalam manajemen strategis yang digunakan untuk melihat faktor-faktor lingkungan luar atau eksternal bisnis yang berpengaruh terhadap suatu hal, perusahaan, proyek, masalah, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut meliputi bidang political, economic, social, technological, legal, dan environment. Dan yang pertama ada political, yaitu faktor politik yang meliputi hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah, dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan. Contohnya kebijakan pajak dan peraturan daerah. Dan yang kedua ada ekonomik. Faktor ekonomik meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya beli dari customer dan mempengaruhi iklim berbisnis suatu perusahaan. Contohnya standar nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada sosial. Faktor sosial meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan mempengaruhi ukuran dari besar pasar yang ada. Contohnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan, sosial, dan lingkungan kerja. Dan yang keempat ada teknologikal. Faktor teknologi meliputi semua hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisiensi proses bisnis perusahaan. Contohnya penemuan dan pengembangan baru, biaya dan penggunaan teknologi, perubahan dalam ilmu pengetahuan, dan dampak dari perubahan teknologi. Dan yang kelima ada environment, legal. Faktor legal meliputi pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang. Contohnya kesehatan dan keselamatan, aturan pekerjaan, hak asasi manusia, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab lingkungan. Dan yang terakhir ada environment. Faktor lingkungan dapat digunakan ketika melakukan perencanaan strategis atau mencoba mempengaruhi keputusan pembeli seperti faktor lokasi geografis. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.